pada suatu malam tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, janganlah engkau bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel, janganlah engkau mencabut nyawa pada malam ini. Malaikat Jibril alaihi salam kemudian bertanya, Ya Allah, apakah kiamat telah sampai? Kemudian Allah berfirman, Tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga, ambillah purak, dan kemudian pergilah kepada Muhammad dengan purak itu. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum. Di depan kaum itu, ada 2 potong daging, yang sepotong adalah daging yang telah masak, sementara yang sepotong yang lainnya adalah daging mentah yang busuk. Namun anehnya, kaum itu melahap daging mentah yang busuk, serta meninggalkan daging yang telah masak. Menurut Jibril, kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah, yang telah mempunyai istri yang halal dan baik, akan tetapi mereka memilih untuk mendatangi wanita yang lainnya, yang tidak halal baginya, kemudian tidur bersamanya sampai pagi. Dan itu adalah gambaran dari para istri yang telah mempunyai suami yang halal dan baik, tetapi mereka mendatangi laki-laki lain yang haram baginya, kemudian tidur dengannya sampai pagi. Kemudian setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum. Mereka benturkan kepala mereka pada batu, sehingga kepala mereka itu pecah, dan setiap kepala itu pecah, maka kepala itu pulih kembali, dan kembali kepada asalnya. Lalu mereka benturkan kepala itu lagi sampai pecah lagi, dan kembali lagi ke bentuknya yang semula. Pekerjaan itu mereka lakukan terus-menerus tanpa berhenti. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah gambaran dari siksaan yang akan diberikan di hari kiamat nanti kepada orang-orang yang malas melakukan salat wajib dan sering mengakhirkan waktunya. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah itu, Rasulullah melihat suatu kaum yang pergi berombongan, pergi bergerombolan, seperti kawanan unta dan kambing yang akan pergi ke tempat penggembalaan. Mereka pergi dalam keadaan telanjang, hanya kemaluan dan bubur mereka yang tertutup dengan sehelai kain. Mereka makan kayu berduri yang sangat busuk baunya. Mereka makan buah zakum, yaitu buah pertumbuhan yang sangat pahit, serta mereka makan batu-batu dari neraka jahanam. Malaikat Jibril kemudian menerangkan bahwa kaum itu adalah gambaran dari umat Rasulullah yang enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah, yaitu sedekah. Allah sama sekali tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kemudian setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Laki-laki itu tidak kuat membawanya, akan tetapi laki-laki itu tidak mengurangi jumlah kayunya, melainkan terus menambahi jumlah kayunya. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah gambaran dari umat Rasulullah. Mereka memangku tugas atau jabatan secara rangkap. Mereka sebenarnya tidak mampu menunaikan amanat-amanat dari tugas-tugas dan jabatan-jabatan itu, akan tapi mereka masih mau menerima tugas dan jabatan yang lainnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menjaga amanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, atau 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Rasulullah pada saat itu berusia 51 tahun. Peristiwa luar biasa ini terjadi mulai lepas tengah malam sampai menjelang salat subuh, tiba waktu Mekah. Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan malam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj berarti proses naiknya Rasulullah ke langit. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi umat Islam, karena di dalam peristiwa ini terdapat perintah untuk melakukan sholat, yang kemudian menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah mengalami keadaan duka cita yang sangat mendalam. Rasulullah ditinggal oleh istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah ditinggal oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib, orang yang sangat melindungi Rasulullah. Karena ditinggalkan kedua orang yang sangat disayang itu, membuat Rasulullah berduka cita yang amat mendalam. Karena itulah, Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan cara memperjalankan beliau sampai ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana detail perjalanan dalam Isra Mi'raj? Apa saja peristiwa yang dialami oleh Rasulullah? Siapa saja yang ditemui oleh Rasulullah? Lalu, bagaimanakah kisah lengkap perjalanan Isra Mi'raj dari awal
sampai akhir yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tonton video ini sampai selesai supaya tidak tersesat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada suatu malam tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, janganlah engkau bertasbih pada malam ini. Dan engkau Israel, janganlah engkau mencabut nyawa pada malam ini. Malaikat Jibril alaihi salam kemudian bertanya, Ya Allah, apakah kiamat telah sampai? Kemudian Allah berfirman, Tidak wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga. Ambillah buruk. Dan kemudian pergilah kepada Muhammad dengan buruk itu. Kemudian malaikat Jibril pergi ke surga, tempat di mana buruk berada. Kemudian malaikat Jibril menemukan jutaan buruk di taman surga. Setiap pura memiliki mahkota di keningnya, bertuliskan kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Di antara jutaan borok itu, malaikat Jibril melihat seekor borok yang memisahkan diri dari rombongannya. Seraya menangis bercucuran air matanya. Kemudian Jibril menghampiri borok itu. Kemudian malaikat Jibril bertanya, Wahai borok, mengapa engkau menangis? Kemudian borok itu menjawab, Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40.000 tahun yang lalu. Maka pemilik nama itu telah tertanam di dalam hatiku. Dan setelah itu, aku menjadi sangat rindu kepadanya. Aku tidak mau makan dan minum lagi. Wahai Jibril, aku seperti dibakar oleh api kerinduan. Sementara itu di tempat lain, yaitu di kota Mekah. Pada malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang berbaring di antara dua orang, yaitu paman beliau Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Mereka sedang tidur di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datang kepada beliau 3 orang lelaki, yang ternyata adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, serta seorang malaikat yang lainnya. Ketika itu Rasulullah terbangun oleh suara yang memanggilnya, Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah. Kemudian Rasulullah terbangun. Di hadapannya sudah berdiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memerintahkan malaikat yang lain untuk mengangkat Rasulullah ke suatu tempat. Kemudian mereka bertiga membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Lalu mereka menelentangkan Rasulullah. Kemudian setelah itu, Jibril membelah badan Rasulullah, mulai dari tenggorokan sampai ke bawah perut beliau. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, Wahai Mikail, bawakan kepadaku 1 baskom air Zam-Zam, supaya aku dapat membersihkan hati Rasulullah. Malaikat Jibril kemudian mengoperasi dada Rasulullah, kemudian mengeluarkan hati Rasulullah, dan membasuhnya 3 kali, serta membuang ketul hitam, yaitu alakoh, atau tempat setan membisikkan was-wasnya kepada Rasulullah, sehingga rasa was-was hilang dari hati Rasulullah. Kemudian para malaikat itu meletakkan kembali hati Rasulullah di tempat asalnya. Malaikat Mikail 3 kali membawakan baskom berisi air Zam-Zam kepada malaikat Jibril. Kemudian didatangkan sebuah baskom emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan, dan dituangkan habis ke dada Rasulullah. Dan dada Rasulullah kemudian dipenuhi dengan kesabaran, ilmu keyakinan, dan keislaman. Kemudian setelah itu, dada Rasulullah ditutup kembali, dan di antara kedua belikat Rasulullah diberi stempel dengan stempel kenabian. Semua proses itu tidak menimbulkan sakit sedikit pun kepada Rasulullah. Setelah selesai, Rasulullah diminta supaya berwudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian didatangkan seekor burak yang telah diberi pelana dan kendali oleh malaikat Jibril. Buruk adalah binatang yang putih panjang, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bahol, atau hewan peranakan dari kuda dan keledai. Buruk memiliki 4 kaki. Buruk ini dapat meloncat sejauh batas pandangnya. Kedua telinganya selalu bergerak. Jika menaiki gunung, kedua kaki belakangnya memanjang. Dan jika menuruni gunung, kedua kaki depannya memanjang. Dia memiliki 2 sayap pada kedua pahanya yang dapat membantu dan memperkuat lari kecepatannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki buruk untuk pertama kalinya, buruk itu bertingkah liar sehingga menyulitkan Rasulullah. Kemudian setelah itu, malaikat Jibril meletakkan tangannya pada leher buruk seraya berkata, Wahai buruk, apakah engkau tidak malu? Demi Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang menaikimu yang lebih mulia menurut Allah daripada beliau. Mendengar itu buruk menjadi malu. Kemudian ia berbaring dengan tenang, sehingga Rasulullah dapat menaikinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah merasa bahagia pada waktu itu, karena akhirnya beliau dapat mengendarai buruk. Malaikat Jibril memegang tali kakang buruk, sementara Mikail memegang pelananya. Malaikat Israfil memegang kain pelana buruk. Buruk bergerak di angkasa dalam waktu sekejap mata. Tidak berapa lama Nabi menunggang buruk.
Sampailah beliau dan Jibril ke suatu tempat. Tempat itu banyak pohon kurmanya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Ya Rasulullah, turunlah."